Tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Terang besar Alkitab Esra 8 ayat 22b. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Sejarah Bangsa Yahudi, bahagian 7. Esra, pasal 8. Tiba di Yerusalem. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab ketekunan dalam membaca Alkitab tidak akan pernah sia-sia. Tuhan Yesus memberkati. Salam kasih dan doa di dalam nama Tuhan Yesus dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Inilah kepala-kepala kaum keluarga dan silsilah orang-orang yang berangkat pulang bersama-sama aku dari Babel pada zaman pemerintahan Raja Artasasta. Dari Bani Pinehas, Gersom. Dari Bani Itamar, Daniel. Dari Bani Daud, Hatus bin Sekanya. Dari Bani Paros, Zakaria. Dan bersama-sama dia 150 orang laki-laki tercatat di dalam silsilah. Dari Bani Pahat Moab, Elioenai bin Zerahya, dan bersama-sama dia 200 orang laki-laki. Dari Bani Zatu, Sekanya bin Yahaziel, dan bersama-sama dia 300 orang laki-laki. Dan dari Bani Adin, Ebed bin Yonatan, dan bersama-sama dia 50 orang laki-laki. Dari Bani Elam, Yesaya bin Atalia, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Dan dari Bani Sefaja, Zebaja bin Mikael, dan bersama-sama dia 80 orang laki-laki. Dan dari Bani Yoab, Obaja bin Yehiel, dan bersama-sama dia 218 orang laki-laki. Dan dari Bani, Selomit bin Yosifia, dan bersama-sama dia 160 orang laki-laki. Dan dari Bani Bebai, Zakaria bin Bebai, dan bersama-sama dia 28 orang laki-laki. Dan dari Bani Asgad, Yohanan bin Hakatan, dan bersama-sama dia 110 orang laki-laki. Dan dari Bani Adonikam, yang datang kemudian, dan inilah nama mereka: Elifelet, Yehiel, dan Semaya, dan bersama-sama mereka 60 orang laki-laki. Dan dari Bani Bigwai, Utai dan Zabud, dan bersama-sama dia 70 orang laki-laki. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Ketika aku selidiki mereka, ternyata ada orang-orang Israel awam dan imam-imam, tetapi tidak kudapati di antara mereka orang-orang dari Bani Lewi.
Sebab itu aku mengirim Eliezer, Ariel, Semaya, Elnatan, Yarib, Elnatan, Natan, Zakaria, Mesulam, yakni kepala-kepala kaum keluarga, dan Yoyarib, dan Elnatan, yakni pengajar-pengajar, dengan suatu pesan untuk Ido, kepala setempat di Kasifia. Aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulut mereka untuk dikatakan kepada Ido dan saudara-saudaranya, para budak di bait Allah di Kasifia itu, supaya mereka mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Kemudian, karena tangan murah Allah kami itu melindungi kami, didatangkanlah oleh mereka kepada kami orang-orang yang berakal budi dari Bani Mahli bin Lewi bin Israel, yakni Serebia dengan anak-anak dan saudara-saudaranya, 18 orang. Dan Hasabia beserta Yesaya dari Bani Merari, dan saudara-saudaranya, dan anak-anak mereka, 20 orang. Dan dari para budak di bait Allah, yang diberikan Daud dan para pembesar untuk membantu pekerjaan orang-orang Lewi, 220 orang, yang masing-masing ditunjuk dengan disebut namanya. Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Lalu aku memilih 12 orang pemuka imam, yakni Serebia dan Hasabia, dan bersama-sama mereka 10 orang dari antara saudara-saudara mereka. Aku menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahan khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya, dan semua orang Israel yang ada di sana. Pula aku menimbang untuk menyerahkan ke tangan mereka perak 650 talenta, perlengkapan perak seharga 100 talenta, emas 100 talenta, 20 piala emas seharga 1000 dirham, dan 2 buah perlengkapan daripada tembaga murni yang mengkilat dan indah seperti emas. Dan aku berkata kepada mereka, kamu kudus bagi Tuhan, dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan, Allah nenek moyangmu.
Rawatlah dan jagalah itu, sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam, serta orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Lalu para imam dan orang-orang Lewi menerima perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan yang telah ditimbang itu untuk dibawa ke Yerusalem, ke rumah Allah kami. Kemudian berangkatlah kami dari sungai Ahawa pergi ke Yerusalem pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami dan menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Maka tibalah kami di Yerusalem. Sesudah kami tinggal di sana selama 3 hari, maka pada hari yang keempat, ditimbanglah perak dan emas dan perlengkapan-perlengkapan itu di dalam rumah Allah kami, di bawah pengawasan Imam Meremot bin Uria, yang didampingi oleh Eleazar bin Pinehas, dan mereka dibantu oleh Yozabat bin Yesua dan Noaja bin Binui, orang-orang Lewi. Semuanya dihitung dan ditimbang kembali, dan jumlah timbangannya dibukukan. Pada waktu itu juga, orang-orang yang telah kembali dari penawanan, yakni mereka yang pulang dari pembuangan, mempersembahkan sebagai korban bakaran kepada Allah Israel lembu jantan 12 ekor untuk seluruh Israel, domba jantan 96 ekor, anak domba 77 ekor, kambing jantan sebagai korban penghapus dosa 12 ekor. Semuanya itu sebagai korban bakaran bagi Tuhan. Mereka menyampaikan juga surat perintah raja kepada wakil-wakil raja dan bupati-bupati daerah sebelah barat sungai Efrat. Dan orang-orang itu memberi sokongan kepada bangsa kita dan kepada rumah Allah. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Esra pasal yang ke-8. Sedikit perenungan melalui pasal ini, hasil dari percaya dan taat kepada Allah bersama terang kecil pena ilham ilahi roh nubuat, Prophet and King, halaman 612 sampai halaman 615, dan komentar Alkitab SDA Bible Commentary volume 3 halaman 1134 alinea ke-7 sampai alinea yang ke-9. Terang kecil ini menjelaskan, dalam mengeluarkan perintah ini oleh Artasasta, pemeliharaan Allah dinyatakan. Beberapa orang mengerti akan hal ini dan dengan senang hati memanfaatkan kesempatan untuk pulang di bawah keadaan-keadaan yang begitu menguntungkan. Suatu tempat umum untuk berkumpul telah ditentukan, dan pada waktu yang telah ditetapkan, mereka yang mempunyai kerinduan untuk pergi ke Yerusalem berkumpul untuk mengadakan perjalanan yang panjang. Aku menghimpunkan mereka dekat sungai yang mengalir ke Ahawa, kata Esra, dan di sana kami berkemah 3 hari lamanya. Terang besar Alkitab Esra 8 ayat 15. Esra telah mengharapkan sejumlah besar orang yang mau pulang ke Yerusalem
tetapi jumlah orang yang mengadakan sambutan terhadap panggilan itu kecil dan amat mengecewakan. Banyak yang telah memiliki rumah dan tanah tidak mempunyai keinginan untuk mengorbankan harta milik mereka itu. Mereka menyukai yang ringan dan menyenangkan dan cukup merasa puas untuk tinggal saja. Teladan yang mereka contohkan ini terbukti menjadi penghalang bagi orang-orang lain untuk tidak memilih ikut serta dengan orang-orang yang maju oleh iman. Banyak dari antara orang-orang itu yang telah melihat kuasa Allah dalam perintah raja, dan mereka pun berkumpul dalam suatu kelompok besar untuk memulai perjalanan menuju Yerusalem. Ketika Ezra memandang kepada rombongan yang berhimpun itu, ia terkejut karena ternyata tidak ada seorang pun dari anak-anak Lewi. Di manakah anggota-anggota suku yang telah diasingkan untuk pekerjaan suci di bait Allah? Terhadap panggilan, siapakah yang berada di pihak Tuhan? Maka orang-orang Lewi seharusnya menjadi yang nomor satu dalam mengadakan sambutan. Karena selama penawanan dan kemudian sesudah itu, mereka telah diberi banyak kesempatan. Mereka telah menikmati kebebasan penuh untuk bekerja melayani kebutuhan-kebutuhan rohani saudara-saudara mereka di dalam pembuangan. Sinagog-sinagog telah didirikan di mana para imam menjalankan kebaktian kepada Allah dan memberi pelajaran kepada banyak orang. Pemeliharaan hari Sabat dan pelaksanaan upacara-upacara kudus yang khas bagi iman orang Yahudi dibiarkan berlangsung dengan bebas. Tetapi dengan berlalunya tahun-tahun setelah berakhirnya penawanan, keadaan-keadaan telah berubah dan banyak tanggung jawab baru yang harus dipikul oleh para pemimpin bangsa Israel. Bait Allah di Yerusalem telah dibangun kembali dan ditabiskan, dan lebih banyak imam diperlukan untuk melaksanakan upacara-upacaranya. Ada kebutuhan mendesak akan orang-orang yang dipilih Allah bertindak sebagai guru-guru untuk bangsa itu. Dan di samping itu, orang-orang Yahudi yang tinggal di Babel berada dalam bahaya kebebasan agama mereka dapat dikenakan pembatasan. Melalui Nabi Zakaria, sebagaimana dengan pengalaman mereka yang baru lalu selama zaman Esther dan Mordekai yang sangat sukar, orang-orang Yahudi di media Persia dengan jelas telah diberi amaran supaya pulang ke negeri mereka sendiri. Waktunya telah tiba bila mana keadaan membahayakan mereka untuk tinggal lebih lama lagi di tengah-tengah pengaruh kafir. Dengan melihat keadaan-keadaan yang berubah ini, para imam di Babel seharusnya telah mengerti dengan cepat dalam pengeluaran perintah itu suatu panggilan khusus kepada mereka untuk pulang ke Yerusalem. Raja dan pembesar-pembesarnya telah melakukan lebih daripada bagian mereka dalam membuka jalan untuk para tawanan itu dapat kembali. Mereka telah menyediakan sarana yang cukup banyak, tetapi di manakah orang-orang itu? Anak-anak Lewi gagal pada suatu saat ketika pengaruh mengadakan keputusan untuk menyertai saudara-saudara mereka yang seharusnya dapat memimpin orang lain mengikuti teladan mereka. Sikap mereka yang acuh tak acuh dan aneh itu adalah merupakan kenyataan menyedihkan tentang sikap orang-orang Israel di Babel terhadap rencana-rencana Allah bagi umatnya. Sekali lagi, Ezra mengajak orang-orang Lewi dengan mengirimkan kepada mereka suatu undangan mendesak supaya bergabung dengan rombongannya. Untuk menegaskan tindakan cepat yang penting, Ezra mengirim dengan ajakannya yang tertulis itu beberapa orang dari kepala-kepala kaum keluarga dan pengajar-pengajar. Terang besar Alkitab Ezra 7 ayat 28 dan Ezra 8 ayat 16. Sementara orang-orang yang dalam perjalanan menunggu dengan Ezra, utusan-utusan kepercayaan ini kembali dengan ajakan untuk mendatangkan kepada kami orang-orang yang harus menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami. Terang besar Alkitab Ezra 8 ayat 17. Ajakan itu diperhatikan.
Dan beberapa orang yang tadinya mau tinggal saja kini membuat keputusan terakhir untuk pulang. Kesemuanya kira-kira 40 imam dan 220 orang Netinim, orang-orang yang kepada siapa Ezra dapat bersandar sebagai pengerja-pengerja yang bijaksana dan guru-guru yang baik serta membantu, telah didatangkan ke perkemahan itu. Semuanya sudah siap untuk berangkat. Di hadapan mereka terbentang suatu perjalanan yang akan memakan waktu beberapa bulan lamanya. Kaum pria membawa serta istri dan anak-anak mereka, harta benda mereka, di samping perbendaharaan besar untuk bait suci dan upacaranya. Ezra menyadari bahwa musuh sedang menunggu di sepanjang jalan, siap untuk menghadang dan membinasakannya dengan rombongannya. Namun Ezra tidak meminta kepada raja pasukan bersenjata untuk perlindungan, karena aku malu, katanya menerangkan. Meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Terang besar Alkitab Ezra 8 ayat 22. Dalam hal ini, Ezra dan teman-temannya melihat suatu kesempatan untuk membesarkan nama Allah di hadapan orang kafir. Iman dalam kuasa Allah yang hidup akan dikuatkan jikalau orang-orang Israel sendiri kini menunjukkan iman yang mutlak kepada pemimpin ilahi mereka. Itulah sebabnya mereka menetapkan untuk menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepadanya. Mereka tidak akan meminta serdadu-serdadu pengawal. Mereka tidak akan memberikan kesempatan kepada orang kafir sehingga menganggap kekuatan manusia itu melebihi kemuliaan yang hanya dimiliki oleh Allah saja. Mereka tidak mau membangkitkan dalam pikiran sahabat-sahabat mereka orang kafir satu kebimbangan terhadap kesungguh-sungguhan mereka dalam ketergantungan mereka kepada Allah sebagai umatnya. Kekuatan akan diperoleh bukan dengan melalui kekayaan, bukan dengan kuasa, dan bukan pengaruh orang-orang yang menyembah berhala, tetapi melalui Tuhan yang berada di hadapan mereka dan berusaha menurutinya sehingga mereka dilindungi. Pengetahuan mereka terhadap keadaan-keadaan di mana mereka akan terus menikmati tangan Allah yang memberikan kemurahan, memberikan lebih daripada kehikmatan biasa kepada pekerjaan pengabdian yang dipegang oleh Ezra dan rombongannya yang terdiri dari jiwa-jiwa yang setia tepat sebelum keberangkatan mereka. Di sana, di tepi sungai Ahawa itu, kata Ezra menceritakan pengalaman ini. Aku memaklumkan puasa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami, dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Jadi berpuasalah kami, dan memohonkan hal itu kepada Allah. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Terang besar Alkitab Ezra 8 ayat 21 dan 23. Namun, berkat Allah bukan tidak memerlukan pelaksanaan latihan kewaspadaan dan perencanaan lebih dahulu. Sebagai suatu perhatian khusus dalam mengawal harta milik, Ezra memilih 12 orang pemuka imam. Orang-orang yang kesetiaan dan keikhlasan mereka telah terbukti, menimbang bagi mereka perak, emas, dan perlengkapan-perlengkapan, yakni persembahan-persembahannya khusus bagi rumah Allah kami, yang dikhususkan oleh raja serta penasihat-penasihatnya dan pembesar-pembesarnya dan semua orang Israel yang ada di sana. Orang-orang ini telah diberi tanggung jawab dengan hikmat untuk bertindak sebagai para penata layan yang selalu berjaga-jaga atas harta benda yang dipercayakan kepada pemeliharaan mereka. Kamu kudus bagi Tuhan, kata Ezra, memaklumkan. Dan perlengkapan-perlengkapan ini pun kudus. Dan perak dan emas ini adalah persembahan sukarela kepada Tuhan Allah nenek moyangmu. Rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam
serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem dan dalam bilik-bilik rumah Tuhan. Terang besar Alkitab Esra 8 ayat 24, 25, 28, dan 29. Cara perhatian yang dijalankan Esra dalam menyediakan pengangkutan dan keamanan harta benda Tuhan mengajarkan suatu pelajaran yang pantas untuk dipelajari dengan teliti. Hanya mereka yang kejujurannya telah teruji yang dipilih dan mereka diberi petunjuk dengan jelas mengenai tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Dalam menentukan para pegawai yang setiawan untuk bekerja sebagai bendahara barang-barang Tuhan, Esra mengetahui kepentingan dan nilai ketertiban dan organisasi yang berkaitan dengan pekerjaan Allah. Selama beberapa hari yang digunakan orang-orang Israel menunggu di tepi sungai itu, setiap perbekalan telah lengkap untuk perjalanan yang jauh. Kemudian berangkatlah kami, begitulah Esra menulis, pada tanggal 12 bulan pertama untuk berjalan ke Yerusalem. Dan tangan Allah kami melindungi kami, menghindarkan kami dari tangan musuh dan penyamun. Terang besar Alkitab Esra 8 ayat 31. Kira-kira 4 bulan dipergunakan dalam perjalanan orang-orang yang menyertai Esra. Beberapa ribu jumlah seluruhnya, termasuk kaum wanita dan anak-anak, menyebabkan perjalanan maju perlahan-lahan. Tetapi semuanya dalam keadaan selamat. Musuh-musuh mereka dicegah untuk membahayakan mereka. Perjalanan mereka adalah suatu perjalanan yang beruntung. Dan pada hari pertama bulan kelima pada tahun yang ke-7 Artasasta, mereka tiba di Yerusalem. Saudara dan saudariku, komentar Alkitab Esra pasal yang ke-8 ayat yang ke-22 menerangkan bahwa Esra dan teman-temannya telah bertekad untuk takut dan mematuhi Allah dan untuk menaruh kepercayaan mereka sepenuhnya kepadanya. Mereka tidak akan membentuk koneksi dengan dunia untuk mendapatkan bantuan atau persahabatan dari musuh-musuh Allah. Apakah mereka bersama banyak atau sedikit orang, mereka tahu bahwa kesuksesan hanya dapat datang dari Tuhan. Dan mereka tidak berhasrat agar kesuksesan mereka dikaitkan dengan kekayaan atau pengaruh dari orang-orang jahat. Esra akan menanggung resiko mempercayai perjuangannya dengan Tuhan. Esra tahu betul bahwa jika mereka gagal dalam pekerjaan penting mereka ini, itu karena mereka tidak memenuhi persyaratan Allah dan karena itu Allah tidak dapat membantu mereka. Alkitab memberikan banyak bukti bahwa lebih aman untuk bergabung dengan Tuhan dan kehilangan nikmat dan persahabatan dunia daripada mencari dunia untuk bantuan dan dukungan dan melupakan ketergantungan kita kepada Tuhan. Orang-orang Yahudi yakin akan kebenaran ini sehingga mereka menolak untuk membiarkan musuh-musuh mereka bersatu dengan mereka dalam pekerjaan membangun bait suci. Mereka melihat dalam proporsi para penyembah berhala itu sebagai sebuah alat setan untuk memperdayai umat Allah untuk bersatu dan bersekutu dengan musuh-musuhnya. Bagaimana dengan kita? Mari kita renungkan ini bersama. Jadikan pelajaran pada Esra yang ke-8 menjadi nasihat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.